warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa la tasqutus salatu an ahadin walau ishtadda alaihi al-maradu illa idza ghaba aqluhu bighairi ta'ammudin minhu, dan tidak gugur oleh salat dari seseorang dan meskipun bersangatan atasnya oleh sakit, illa kecuali gugur idza ghaba aqluhu apabila hilang oleh akalnya ia, bighairi ta'ammudin minhu dari ketiadaan unsur kesengajaan daripadanya. Wala udhra lahu fi ta'khiriha fil hadari an waqtiha walau takatharat alaihi al-ashghalu illa idza nasiyaha bighairi la'abin aw nama qabla dukhuli waqtiha walam yatanabbah illa ba'da fawatiha. Dan tidak ada uzur bagi seseorang pada menunda solat di rumahan daripada waktunya solat, sekalipun numpuk atasnya oleh kesibukan, kecuali apabila ia lupa akan solat dengan tanpa main-main, au nama atau ia ketiduran qabla dukhuli waqtiha sebelum masuk waktunya, walam yatanabbah dan tidak bangun ia illa ba'da fawatiha kecuali, dan tidak bangun kecuali sesudah luputnya salat. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menerangkan dua hal. Yang pertama, menerangkan tentang gugurnya salat daripada seseorang, dan kedua berbicara tentang uzur-uzur meninggalkan solat dari waktu yang telah ditentukan. Saudara sekalian, solat sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama merupakan kewajiban yang diatur oleh agama. Siapapun dia haruslah mengerjakan daripada salat. Karena itu timbul pertanyaan, adakah orang yang tidak diwajibkan salat? Begitu kata kiai kita, wala tasqutus salatu an ahadin walau ishtadda alaihil marad illa idza ghaba aqluhu bighairi ta'ammudin minhu. Salat 5 waktu ini saudara tidak akan lepas
kewajibannya untuk mengerjakan dari siapapun orangnya, orang kota, orang kampung, pekerja berat atau tidak, semua orang wajib mengerjakan sholat. Jangan sampai ada orang yang meninggalkan sholat. Bagaimana kalau sakitnya parah? Kata kiai kita, walau istadda alaihil marad, sekalipun sakit yang menimpa seseorang berat kayak apa, tetap aja wajib hukumnya untuk mengerjakan sholat. Ada orang puyeng dikit enggak sholat, ada enggak? Yang mana orangnya? Begitu saudara. Jadi enggak ada orang yang enggak sholat, enggak ada. Ada yang bilang begini, dia mawali, jadi enggak sholat. Begitu. Namanya waliyus syaitan, wali setan. Enggak ada. Semua orang wajib ngerjain sholat, walaupun dia min kibaril aulia, walaupun dia wali paling gedenya wali, tetap aja wajib sholat, wajib sholat. Dulu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala an dalam satu khalwatnya lagi ibadah, kemudian ada cahaya bilang begini, Abdul Qadir, kau ini wali gedenya wali, Sultanul Aulia, rajanya wali, wali paling gedenya wali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Buat kau, suara tuh bilang, buat kau minum minuman boleh, enggak sholat boleh, buat kau. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ikhsa ya la'in. Kalau bahasa kita orang, bangsat doang kau setan, begitu. Jangan ganggu aku. Itu yang tadinya itu cahaya berubah menjadi asap, tebal membumbung. Suara itu berkata lagi, dari mana kau tahu kalau saya ini setan, gitu. Kata Syekh Abdul Qadir, lah jangankan saya yang kau bilang wali, yang wali itu enggak ada apa-apanya dibanding Nabi. Sebab orang enggak bakalan jadi wali kalau enggak patuh sama Allah, kalau enggak ngikuti Nabi. Nabi aja, Nabi Muhammad, yang rajanya Nabi, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, makhluk paling mulianya makhluk, itu sholat ampe bengkak kakinya, masih sholat, itu Nabi. Lah, wali kagak sholat, wali apaan? Kata tuh setan bilang begini, banyak orang yang terkecoh dengan aku ini, enggak ibadah, merasa udah tinggi, alirannya namanya aliran eling, Islam hakekok, Islam eling. Jadi dohor ingat doang, gitu. Ingat dohor, udah asal ingat aja. Kata dia yang sholat itu mah masih
masih rendah. Kalau saya mah udah tinggi, nyolong enggak, korupsi enggak. Jadi saya mah cukup inget. Ini namanya wali gadungan yang kayak begitu. Ndak benar begitu. Yang model begini cara nyadarinnya gampang. Undang aja di rumah kita, dikunciin pintu dari pagi sampai sore. Kata dia jam 12 dohor, Pak lapar. Lu inget aja opor ayam, sop, ikan bakar, inget aja. Kenyang kagak, begitu. Modaria, begitu. Enggak cukup inget. Orang disebut inget kalau ibadah. Dia mah enggak sholat Jumat, dia di Mekah sholat Jumatnya. Di Mekah bagaimana? Ini jam 1, di Mekah tuh jam 1 baru jam 9, belum Jumat. Begitu, kagak ada. Siapa aja wajib ngerjain sholat. Biar sakitnya kayak apa parahnya. Kalau masih tahu warna duit wajib sholat. Jadi kapan orang tuh enggak sholat? Kalau sudah enggak tahu warna duit. Ini sakit parah, dikasih ratusan ribu masih melotot, wajib sholat. Kalau masih ngedip sakit parah. Tapi kalau digini-giniin duit ratusan ribu enggak ngedip, ini kasih buat dia, masukin di pancinya, takziah. Itu baru enggak. Kenapa? Udah mati. Selama masih ada akalnya wajib sholat. Sakit parahnya kayak apa? Walau istadda alaihil marad, sekalipun berat sakit menimpa kepadanya, wajib hukumnya ngerjain sholat. Nabi yang mana manusia paling sempurnanya manusia, Nabi paling tingginya makhluk Allah, itu yang namanya ibadah tidak tinggal. Tuh Nabi lah, kita Nabi bukan kagak sholat. Mau ngapain? Kalau orang kaya enggak sholat nih, kaya, lalu di akhirat masuk neraka. Kata saya nih, bukan kata agama nih, kata saya mending orang kaya raya punya apartemen begitu tuh di Petukangan, Gateway, begitu. Punya rumah di Pondok Indah, di mana itu kaya raya, enggak sholat, lalu di akhirat masuk neraka. Umpama masih mending. Menurut saya, di mana masih mendingnya? Udah ngalamin seneng di dunia, rumah punya, apartemen punya, mobil punya, udah seneng di dunianya. Di akhirat andai masuk neraka, mending udah pernah ngalamin seneng. Lah kita tinggal di kontrakan kecil pinggir kali, banjir, begitu, sengsara. Motor punya aja bunyinya kredit, lalu nggak sholat. Ya Allah, masuk neraka, cilaka 12. Lah, di akhirat sengsara, di dunia sengsara. Paling kagak, walaupun di dunia kita sengsara, jangan sampai di akhirat sengsara. Betul nggak? Jadi jangan kita miskin nggak sholat. Tuh mudah miskin, gua kan kuli panggul, mau kuli panggul kayak kudu sholat. Orang Nabi aja sholat. Gue punya anak bini, ya Nabi punya anak bini juga.
Sholat. Tidak ada sholat yang gugur kecuali orang itu sholat tuh gugur satu, bila akalnya hilang. Maknanya bila orang tuh dikit-dikit ketawa, gitu, yang kayak begini kagak sholat, kagak ngapa. Sebab dia biar rumahnya bagus di petukangan, digeser kudu tinggal di Grogol. Sarap ya, sarap. Udah gila. Jadi kalau kita orang nggak gila, akalnya masih ada, wajib ngerjain sholat. Jangan sampai enggak sholat. Bila ada orang dituduh katanya wali tapi enggak sholat, bohong. Wali itu enggak ada apa-apanya dibanding Nabi aja yang tinggi makomnya tetap, apalagi wali yang di bawah Nabi. Jadi kalau ada orang enggak sholat, enggak benar, enggak boleh kita ikuti. Udah ente mau bayar aja maneh 5 juta, enggak sholat enggak apa-apa. Udah ente mau dijamin surga, jangan mau. Nih enak juga nih, 5 juta enggak sholat enggak apa-apa. Kagak, dia enggak punya surga, enggak punya neraka, dia aja pengen masuk surga, pengen begitu. Jangan percaya. Ini mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau di ICU? Kan masih ada kesadaran, ditengok nggak bisa sih di ICU. Apakah wajib sholat? Ya. Nggak bisa diri duduk, nggak bisa duduk miring, nggak bisa miring terlentang, nggak bisa terlentang kedip-kedip mata, nggak bisa kedip-kedip mata di hati. Tidak gugur sholat sama siapa aja biar parah sakitnya, kecuali akalnya hilang. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani menyampaikan kepada kita bahwa Imam Abu Hanifah, kalau orang sudah Senin Kemis udah di ICU, itu udah nggak sholat. Dan itu amalan orang umumnya. Kalau sudah di ICU itu udah nggak sholat, yang udah parah tuh, HB-nya menurun. Itu Abu Hanifah tuh bilang, dan itu amalan yang dipakai oleh banyak ulama. Kalau madzhab Syafi'i enggak. Biar kata di ICU tetap kudu sholat di hati. Dohor bisikin di kupingnya, bang udah dohor, sholat. Biar sholat di hatinya. Ini ruku, ini sujud, ini. Tuh aturannya begitu. Saking pentingnya sholat, saking pentingnya sholat. Ini mah puyeng doang, pala dikit kagak sholat. Mana orangnya ngaji lagi? Ada kayak begitu. Nah ini salah, itu salah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala an menyatakan siapa orang yang sudah di ICU payah untuk isyarat dengan kepalanya nggak bisa dalam sholat, maka gugur sholat daripadanya. Kata Syekh Nawawi, ini diantara yang diamalkan oleh orang dalam madzhab Abu Hanifah, oleh kebanyakan orang dari dulu. Tapi dalam madzhab Syafi'i tetap kalau masih jantungnya berdetak tetap wajib sholat. Satu materi kita. Kedua, ada namanya uzur sholat. Saudara
Udzur salat ada dua. Kata kiai kita, wala udra lahu fi ta'khiriha fil hadar an waqtiha walau takasarat alaihi al-ashghal illa idza nasiyaha bi ghairi la'abin aw nama qabla dukhuli waqtiha. Jadi tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama kepada orang untuk tidak sholat manakala melewati satu waktu sholat. Wajib kalau enggak ada udzur, enggak ada alasan, orang tetap kudu ngerjain sholat walaupun pekerjaannya numpuk kayak apa, lagi padat sepadat apa, tetap aja walau takatsarat alaihil asghal, walaupun kesibukannya luar biasa padatnya, tetap tidak ada kata maaf dalam agama untuk tidak sholat, tidak ada udzur. Namun ada dua udzur. Apa itu udzur? Biar kita faham, udzur itu artinya perkara yang tidak jadi dosa bila kita menunda-nunda sholat, bila kita enggak sholat, biar gampang aja dah. Ada dua perkara yang diudzurkan oleh agama. Arti udzur itu dimaafin lewat satu waktu sholat kagak sholat, dimaafin lewat satu waktu sholat tidak sholat, itu namanya udzur. Asalnya di mana ada waktu sholat kita wajib sholat, tapi ada udzur. Udzur itu tidak dihitung dosa dengan lewatnya satu waktu sholat kita belum sholat. Ada dua. Jadi a'dzarus sholat isnan, udzur sholat itu ada dua. Apa itu udzur? Udzur itu artinya menunda sholat dari waktunya tidak dihukumi dosa. Itu maksud udzur di sini. Jadi maksud udzur itu adalah lewat waktu sholat kita tidak ngerjain sholat tidak dosa. Ada dua yang dimaafkan oleh agama, namanya a'dzarus sholat. Mana itu daripada udzur ini? Bukan musafir. Kalau musafir kan bakal ada jamak, enggak lewat satu waktu sholat dohor, emang niatnya jamak tahir, itu lain tuh. Ini mah enggak bepergian jauh, lewat waktu sholat enggak sholat, dimaafin pada dua hal. Yang pertama, illa idza nasiyaha bi ghairi la'abin. Artinya yang pertama penyebabnya bila mana lupa. Lupa yang bagaimana? Yang tidak dosa, yang diudzurkan. Lupa yang timbulnya bukan unsur kesengajaan, bukan karena main-main, bukan karena main-main. Jadi lupa banget kita. Contoh-contoh, ada orang asik baca Quran maghrib, ini ceritanya, dari maghrib ngeders Quran sampai isya. Dia tahu waktu isya kan panjang sampai adzan subuh. Karena asik terus aja malam itu baca
baca Quran terus saja. Saking asiknya lupa sama waktu. Akhirnya dia dengar adzan subuh. Dengar adzan subuh. Jadi kagak sholat Isya. Saking asiknya baca Quran ampe lupa kalau dia belum sholat Isya dari maghrib tuh. Saking asiknya. Ini sih luar biasa, bukan kita modelnya kayaknya yang kayak begini nih, kayaknya begitu. Pas denger adzan subuh, karena as-sholatu khairum minan naum, subuh begitu, belum sholat Isya. Yang model begini karena lupa, enggak sholat Isyanya tuh lewat, kagak dosa. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, innallaha qad tajawaza li ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh maafin daripada umatku kesalahan, kelupaan yang bukan unsur kesengajaan, unsur main-main dan dipaksa. Jadi kalau lupa kayak begitu enggak dosa, tapi kalau main-main dosa. Contoh dari maghrib main catur, bahasanya bagus, ditanya sama tetangganya, tong baba lu mana? Ngaji, subhanallah, pagi ngaji. Dohor ditanya, baba lu mana? Ngaji. Ampe malam ditanya, baba lu ngaji. Wih, subhanallah, ngaji mulu. Di mana? Di gardu. Ngatur biji. Biji cat, bahasanya bagus, ngaji, ngatur biji, ngegeser-geser biji aja ngaji bilangnya. Main catur mulu dari maghrib, saking asiknya sampai kemudian adzan subuh, atau dari jam 10 pagi main catur akhirnya asar. Ini main-main, ini mau enggak sholatnya dosa. Jadi apa hukum main catur? Hukum main catur ya dalam mazhab kita Syafi'i makruh saja. Main catur, ya main bola, ya sama aja. Begitu. Nih siapa nih yang main bola nih? Bulu tangkis, main sepeda. Ada nggak yang main sepeda nih? Nggak ada, alhamdulillah. Ini main catur, begitu. Hukum main catur itu apa? Kalau hukum main catur itu makruh dengan dua catatan. Makruh itu catatannya dua. Bila tidak ada taruhan. Bila ada taruhan hukumnya haram. Kedua, bila tidak meninggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat jadi haram. Main bola begitu, bila nggak taruhan boleh saja, tapi kalau ada taruhan haram. Kedua, bila tidak ninggalin, kalau ampe ninggalin sholat main bola hukumnya haram. Begitu saudara, haram. Begitu, haram. Itu begitu. Di Fathul Muin ada itu nanti di ujung. Kalau di kitab Bapak tuh Fathul Muinnya jilid 3. Kan ada 3 buku ya. Di yang ketiganya, di ujung lagi ketiganya tuh ada tuh keterangannya itu. Gitu. Kapan itu tamatnya? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Begitu. Di ujung di Fathul Muin tuh. Gitu. Jadi itu begitu. Jadi hukumnya makruh saja, menyia-nyiakan buang-buang waktu. Begitu. Begitu. Sama aja.
main komputer, main laptop, asik, main internetan, Mobile Legend. Begitu. Kalau ampe kagak sholat mau jadi dosa. Kalau enggak sampai ninggalin sholat dan enggak taruhan, makruh aja. Makruhnya banyak membuang-buang waktu untuk hal yang kurang bermanfaat. Itu aja sih. Begitu. Jadi pertama, uzur orang meninggalkan sholat tidak dosa, penyebabnya lupa. Asik banget dia, ya Allah ngadaras Quran mulu dari jam 10 pagi terus saja, dohor terus saja, dengar-dengar ada nasar begitu, wah belum saat dohor, enggak apa-apa karena ya orang lupa mau dihukum kan, kagak lupa ya kan, orang lupa ya nggak apa-apa. Itu satu alasannya, karena lupa. Kedua, au nama qabla dukhuli waktiha. Dua, udzur salat itu karena ketiduran yang tidak ada unsur kesengajaan. Bagaimana tuh ketiduran yang tidak ada unsur kesengajaan? Nih yang gak dosa. Saudara tidur jam 10 pagi. Jam 10 pagi tidur. Saya tanya, udah dohor belum? Belum kan? Baik. Belum dohor jam 10. Tidur. Enggak bangun kecuali jam 4. Jam 4 udah asar belum? Udah. Itu bangun jam 4, berarti kagak sholat zuhur. Ini tidurnya enggak dosa, enggak sholat zuhurnya enggak dosa. Ya nanti wajib diqodho, wajib sesudah bangunnya begitu. Tapi lewat waktu zuhur enggak sholatnya tuh tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya tidak ada unsur kesengajaan. Gimana nggak ada unsur kesengajaan? Tidurnya sebelum masuk waktu, bangunnya sesudah lewat waktu. Tuh ingetin, tidurnya sebelum masuk waktu. Contoh tadi kami berikan contoh biar gampang, jam 10 belum masuk waktu dohor, bangun jam 4 udah lewat waktu zuhur. Ini tidurnya tidak dosa, enggak sholat duhurnya tuh. Ya nanti udah jam 4 ya bangun, dia wudhu sholat dohor qodho begitu. Nanti namanya udzur dia. Emang gak mendus-mendusin dari jam 10 tuh disebut tidur kebo. Tahu tidur kebo? Kagak bangun, pokoknya saking capeknya dia bangun jam 4. Enggak dosa. Saudara tidur dari jam 10 malam, enggak bangun dan mendusin kecuali jam 7 pagi, tuh enggak sholat subuh, ya kan? Lewat, itu tidak dosa. Kenapa? Tidurnya sebelum waktu, enggak bangun kecuali setelah lewat waktu. Maka kata kitab kita, au nama qabla dukhuli waktiha. Kedua, tidur sebelum masuk waktu. Walam yatanabah, tidak mendusin kecuali sudah lewat waktu sholat. Begitu. Sehingga saudara, bila mana ada orang tidur enggak bangun, terus saja jam 10 pagi
enggak mendus-mendusin sampai jam 4. Begitu pas jam 4 bangun melek, waduh belum saat dohor, udah dikodok tuh dohor, tapi kodoknya tidak dosa karena ketiduran. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Imamul Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Tirmidzi di dalam Sunanut Tirmidzinya, siapa lagi? Imam Nasai di dalam Sunan An-Nasainya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad bin Hanbalnya, Imam Ad-Darimi di dalam Sunan Ad-Dariminya meriwayatkan hadis yang sahih daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man nama an salatin au nasiyaha, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa ketiduran ninggalin sholat, ketidurannya kayak tadi tuh, sebelum waktu, bangun setelah lewat waktu, atau lupa, kata Nabi falyusalliha idza dzakaraha, maka wajib ngerjain sholat manakala ingat. Kapan ingatnya yang tidur? Kapan ingatnya? Setelah bangun jam 4, waduh belum dohor, dah sholat. Minggu capek kerja, besok isya tidur, bangun jam 8, waduh udah jam 8, nggak ada bangunin, bini nggak bangunin, ini nggak bangunin, mendusin juga kagak. Jam 8 lah sholat subuh, kodok namanya. Enggak dosa gara-gara ketiduran. Begitu. Tapi kalau saudara tidurnya sesudah masuk waktu, biar gampang, jam 2 atau jam 1 dohor, belum sholat dohor, ngantuk katanya mata, tidur lewat ampi asar, nidos, namanya sengaja. Sholat aja dulu sebelum tidur, begitu. Sebelum tidur, habis pulang kerja, tiduran dulu udah bentar, capek, apa namanya, rebah-rebahan, ujungnya rebah beneran, begitu ya. Kan rebah-rebahan, ujungnya rebah beneran, bangun subuh, dosa nih. Begitu kan, pulang kerjanya aja langsung sol begitu. Jadi singkatnya ngomongin sholat nih, tidur nih, bila mana ada orang tidur sebelum masuk waktu lalu mendusinnya sesudah lewat waktu, maka luputnya sholat itu tidak dosa. Ini yang disebut uzur. Jumat, walau Jumat sekalipun, dia jam 9 Jumat tidur, kagak bangun-bangun, pas bangun jam 2 lah, kan udah pada pulang ya, mau sholat Jumat sendirian, dia yang adzan, yang qomat, dia khutbah, dia imam juga, dia ngumumin duit lah sendirian, lah kan kagak ada. Maka bangun jam 2 sholat zuhur, begitu. Sholat zuhur qada apa adaan, kan masih waktunya zuhur mah. Jumat doang nih, karena sendiri, begitu, sendiri. Kalau dia wali gede bisa
bangun jam 2 lari ke Mekah, kan selangkah doang ya kan, kan di Mekah belum Jumat ya kan, sholat Jumat ya wali. Kalau kita wali-walian gitu, wali bukan apa bukan gitu. Karena itu kata Nabi dalam hadis yang sahih, Imam Muslim juga riwayatkan dalam Sahih Muslimnya, An-Nasai riwayatkan dalam Sunan An-Nasainya, Imam Ahmad di dalam Musnadnya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, kata Nabi, laisa fin naumi tafrid, innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yadkhula waqtul ukhra. Kata Nabi, tidak ada dalam tidur itu unsur kesengajaan itu kepada orang yang belonan sholat, dia tidur sampai akhirnya masuk waktu yang lain. Ini mau kagak dimaafin, sebab ketiduran itu nggak apa-apa, begitu ya. Adapun ini tidur nih, bila mana tidurnya sesudah masuk waktu, ingat, bila mana tidur kita sesudah masuk waktu, biar gampang, dohor jam 1 tidur, begitu tuh. Ini hukumnya ditafsil. Bila mana kita tidurnya sesudah masuk waktu, kalau kita yakin ini bisa-bisa kelewatan nih kalau tidur karena capek, pulang jam 10 malam. Kalau gua tidur nih enggak sholat isya, kita di hatinya bisa-bisa kesubuhan, enggak mendusin dah di hati kita, maka tidurnya dosa. Jadi tidur tuh bisa dosa, tidurnya sholat dulu. Dosanya 2. 1 dosa dia tidur, 2 dosa ninggalin sholat bila udah masuk. Jadi kalau tidur udah masuk waktu, dilihat kalau kita punya keyakinan bangun karena udah pasang alarm gitu, yakinlah kita bangun, ternyata nggak bangun, handphonenya mati, lowbat, baterainya habis, enggak bangun, enggak dosa. Ini namanya enggak ada unsur kesengajaan, begitu. Ini enggak pakai alarm, udah tahu dia capean, bakal kelewatan, enggak pakai alarm, tidurnya dosa, lewat waktu isya ke subuhnya dosa, double dosa, begitu. Maka saudara, kalau kita tidur sesudah masuk waktu, harus punya keyakinan kita bakal bangun sebelum lewat waktu. Subuh pendengar adzan, kata bininya, bang subuh, masih ngantuk. Kan ada yang kayak begitu ya, ada yang mana orangnya, masih ngantuk, kata dia, begitu. Berarti dia ngalamin subuh nggak tuh? Ngalamin subuh nggak? Artinya subuh tuh melek nggak dia? Melek. Ini kalau bangun laginya jam 7 dosa. Karena ngalamin melek. Mestinya sholat aja dulu. Kebut aja sholatnya, subuhnya. Udah Fatihah ruku. Gitu. Nggak baca surat kagak. Jangan sampai kagak sholat, begitu. Jadi kalau udah dibangunin begitu. Nah, tugas kita bagaimana? Kalau ada orang tidur, kita tahu nih, orang ini tidurnya udah masuk waktu, jam 1 tidur, wajib bangunin. Kita jadi laki, bini kita udah kita bangunin, kata dia,